Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 6 November tahun 2021 adalah minggu biasa yang ke-31. Bersama saya Antonius Rianto dari Paroki Santo Stefanus Surabaya mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan untuk bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami untuk ikut serta mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas rahmat yang melimpah kepada kami karena kami boleh berkumpul dalam nama-Mu. Sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop Injil Lukas hari ini mengajarkan kita kepada dua hal. Yang pertama, mamon yang tidak jujur. Yang kedua, tentang kesetiaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mamon atau uang tidak dengan sendirinya jahat.
Dalam perikop yang lain disebutkan bahwa orang kaya susah untuk masuk ke surga. Namun hari ini juga kita diajarkan bahwa mamon itu tidak dengan sendirinya jahat. Artinya dengan uang, dengan harta, sebenarnya kita juga bisa berbuat lebih banyak. Dengan harta, dengan uang kita bisa membantu orang-orang yang terpinggirkan, membantu orang yang miskin, membantu orang yang menderita, membantu orang yang kekurangan. Dengan demikian, dengan harta yang kita miliki, memberikan kesempatan lebih banyak untuk kita bisa masuk surga. Yang tidak bisa membuat orang kaya masuk surga atau sulit masuk surga adalah ketika orang kaya terikat dengan harta kekayaannya. Yang kedua, dalam hal kesetiaan. Injil hari ini juga mengajak kita untuk setia dan tekun dalam hal-hal yang kecil, dalam hal-hal yang sederhana. Kesetiaan dan ketekunan kita pada hal-hal yang kecil dan sederhana itu meneguhkan sekaligus menyiapkan kita untuk setia dalam hal-hal besar. Dalam Injil hari ini dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sebaliknya, bila kita tidak setia dalam hal yang kecil dan sederhana, mustahil bagi kita untuk setia dalam hal-hal yang besar dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua, utamanya para orang tua, menjadi hal yang baik untuk melatih, membimbing, mengajarkan anak-anak untuk melakukan hal-hal kecil dan sederhana di rumah. Hal-hal kejujuran, hal-hal tanggung jawab, sesuatu yang kecil bila terus dibiasakan, pada gilirannya akan menjadi suatu kebiasaan dan menjadi bagian dari tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan menjadi kebiasaan yang baik, akan menjadi karakter yang baik, akan menjadi bekal yang baik di kelak kemudian hari pada saat dewasa. Dan bagi kita semua yang sudah dewasa, tidak ada kata terlambat untuk tetap mengasah diri, setia dalam hal yang kecil dan sederhana. Dengan demikian, Tuhan akan dengan penuh sukacita memberikan hal-hal yang lebih besar. Karena kita juga menjadi bagian dalam tugas perutusan mewartakan kabar sukacita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau menganugerahkan kami hati, budi, bahkan harta kekayaan. Jadikanlah semua yang Engkau anugerahkan ini kami kembangkan dan kami jadikan berkat bagi orang lain.
Tuntunlah kami agar kami setia dan tekun merawat hal-hal yang kecil dan sederhana dalam hidup keseharian kami, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.